Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam hari tanggal 16 November 2024. Waktu berjalan terus, besok hari Minggu, harinya Tuhan kita mau beribadah kepada Tuhan. Biar hari-hari kita melangkahlah bersama dengan Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus, kita cinta Bapa di sorga, dan kita ikuti firman Tuhan. Pada malam hari kita membaca, puji Tuhan, kita sudah sampai 2 Korintus pasal yang kedua. Pasal yang pertama sudah kita selesai, sekarang pasal kedua. Terus berurutan dari ayat 1 sampai 11. Besok kita lanjutkan dari ayat 12 sampai yang terakhir. Terus kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Penting Bapak, lakukan dengan kesetiaan apa yang Tuhan perintahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Karena Rasul Paulus banyak bicara tentang kasih Tuhan di dalam persaudaraan jemaat, di dalam jemaat Korintus. Demikian kita semua adalah jemaat tubuh Kristus, dan kita saling mencintai, saling mendoakan, saling mengampuni, saling memberikan nasihat, saling kita berdoa. Tuhan memberkati kita semua dalam Kristus. Amin, haleluya. Kita bersaudara, amin, haleluya. Dalam Kristus, amin, haleluya. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, amin, haleluya. Kita bersaudara dalam Kristus, dalam Yesus kita bersaudara, amin, haleluya. Di dalam Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kita semua bersaudara. Kita adalah anak dari Tuhan Yesus. Dalam Kristus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersaudara, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati semikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingannya orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan malam ini Tuhan pikiranku, mulutku, hatiku. Kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Haleluya. Perbaharuilah hatiku terus menerus oleh firman-Mu sampai aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur Allah. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Yesus, karena terbukti nyata hanya di dalam Dia Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada saling memberikan nasihat. Kata firman Tuhan, dalam Kristus. Jadi dalam Kristus, kalau kita di dalam Kristus berlandaskan nasihat Tuhan Yesus, yaitu firman Allah. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena sempurnakan sukacitaku dengan hal ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Pikiran apa? Pikiran Kristus dalam hidup kita. Bukan pikiran dunia, bukan pikiran bisnis, tapi pikiran Kristus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Mari kita ada saling rendah hati. Ya, tidak boleh ada kesombongan di antara kita. Mari saling rendah hati. Buat apa kesombongan, saudara? Itu kebencian Tuhan, ya. Tahu ujung-ujungnya kita ada kematian. Semua sama, tapi kita harus dipertanggungjawabkan. Nanti kalau orang sombong, bertanggung jawab sama direndahkan sama Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Maka oleh karena itu, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Mari kita mau care, mari kita mau baca firman Allah sebentar ini, ya. Seperti saya juga memperhatikan Bapak Ibu selalu dengan setia, ya, memberikan kekuatan, ya. Kalau jemaat-jemaat yang butuh doa, saya siap sedia, saudara, ya. Jadi saudara bisa japri ke saya, ya, WA seperti, karena kita dalam Kristus, ya. Dan saya sesuaikan dengan jadwal pelayanan saya. Jadi banyak itu jemaat-jemaat melalui YouTube ini yang minta doa dengan saya. Saya bersedia melayani, karena saya bukan mencari uang di sini, saya mencari jiwa-jiwa, ya, untuk kemuliaan Tuhan, karena kita semua bersaudara dalam Kristus. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini penting, kebersamaan, ya, kepentingan bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Bapak kita Tuhan Yesus. Kita lakukan semuanya karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Yaitu maksud saya berurutan. Firman Allah baca urut-urutan, ya. Tiap malam kita baca perjanjian baru berurut-urutan, ya. Besok pagi, setiap pagi kita baca perjanjian lama. Supaya kita bisa selesai, ya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semua kita bisa baca. Seperti yang lalu sudah saya selesaikan selama 3 tahun, saudara, ya. Dan ini kan diulang-ulang. Ini yang kedua kali, saudara, ya. Dari perjanjian baru, dari Injil Matius tuh. Awal saya dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 tentang silsilah Yesus Kristus. Setelah itu bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Terus itu. Terus dalam Kejadian bicara penciptaan Tuhan, ya. Jadi kita berurutan, terus kita lakukan dengan setia. Amin. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Rasul Paulus begitu cinta kepada jemaat. Rasul Paulus cinta kepada jemaat di Korintus. Dibina nih jemaat Korintus. Dan dia tidak mau memberikan duka cita, ya. Jadi kehadiran kita hamba Tuhan kepada jemaat, jangan memberikan duka cita kepada jemaat. Tapi jemaat yang duka cita, kita doakan supaya mereka ada sukacita. Duka cita kita di dalam Kristus, Tuhan ganti dengan sukacita. Maka Rasul Paulus hidupnya dia berkat. Maka penting kalau kita baca Alkitab, supaya kita mengerti karakter Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau karakter Kristus
ada kehidupan Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa, maka sama juga kita. Karena kita bersaudara dengan Rasul Paulus, nanti besok kita ketemu di surga juga bersaudara karena sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi Rasul Paulus tidak mau mengendaki datang dengan duka cita. Terus berikutnya ayat kedua, sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa kali yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Coba ini saudara ya. Jadi Rasul Paulus komit tidak mau datang dengan duka cita, tapi merinduan sukacita. Dan justru itulah maksud suratku ini, supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacita. Amin. Kalau kita datang kepada jemaat Rasul Paulus, sukacitaku, sukacita membawa kabar gembira. Injil itu kabar baik, saudara. Jadi kalau kita datang kepada jemaat, datang kepada setiap orang, ciptakan suasana damai sejahtera. Bukan suasana keributan, buat suasana kecekcokan, perselisihan. Jangan, itu di luar firman Tuhan. Tapi di dalam firman Tuhan ada nasihat, ada saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberikan nasihat, saling mendoakan. Nah, itu yang menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus. Ayat keempat, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu, sebentar saudara ya, saya Alkitab ini selalu saya bawa ini ya, hati-hati bersedih hati, tapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu. Rasul Paulus menyatakan betapa besar kasih Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikian saya sebagai hamba Tuhan, saya putra dari seorang gembala yang cinta Tuhan Yesus dan cinta kepada domba-domba jemaat. Saya suka besuk-besuk saudara kepada jemaat-jemaat ya, baik yang dari jemaat yang saya gembalakan maupun yang lain, tidak ada masalah. Saya kalau mendoakan orang sakit di rumah sakit, ada orang minta doa orang sakit, saya nggak tanya gereja mana, yang penting percaya Tuhan Yesus ya, saya doakan ya. Saya tidak tarik jiwa-jiwa untuk tarik gereja saya tanya, udah ke gereja sudah Pak, di gereja ini silakan setia saudara ya. Kita sebagai beton jangan tarik jemaat yang sudah berjemaat, tidak boleh. Itu berarti tidak murni, itu gembala upahan. Tapi kita gembala domba cari murni dari kambing menjadi domba. Saya mencari jiwa-jiwa baru saudara. Saya injilin orang, saya datang ke rumah sakit, saya datang mendoakan. Kalau saya tanya dia belum berjemaat ya, belum percaya Yesus, itu yang saya terus saya gembalakan ya, sampai dia percaya Yesus, akhirnya dibaptis dan menjadi domba-domba. Itu cari itu ya. Ada gereja yang mencari domba yang sudah berjemaat di gereja lain, ditarik-tarik itu, jangan, tidak boleh ya. Bertobat itu, hamba Tuhan itu bertobat, saya nasihatin. Saya melayani Tuhan 63 tahun, saya melayani Tuhan ya, bukan anak baru. Saya sudah lama, saya dididik dari papi mami saya. Cari domba-domba, dari kambing menjadi domba. Itu seperti cara Tuhan Yesus. Petrus dulu, kan Petrus adalah bukan rasul awalnya ya kan, dia adalah nelayan ya, cari penjala ikan. Tapi Yesus jadikan dia penjala manusia. Itu ya, semua yang cari Yesus, murid-murid itu kan dari orang luar, so belum percaya Yesus ya, ditobatkan sama Yesus. Demikian kehidupan kita harus menjadi berkat ya. Jadi Rasul Paulus betapa besar kasih kepada jemaat Korintus, demikian kita semua harus kita mencintai, saling mencintai. Ayat yang kelima, tapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atas kurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati berapa orang di antara kamu. Bagi orang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu ya, ditegur. Kalau jemaat yang menciptakan duka cita, kesedihan, tidak boleh. Kecuali mohon maaf kalau dia sendiri mengalami kesedihan, duka cita, keluarga meninggal, mari kita ikut empati, saudara, mendoakan dan memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera ya, supaya kita semua hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi troublemaker kita nih, tapi menjadi problem solver ya, memberikan suatu jalan keluar, solusi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sesuai dengan firman Tuhan 1 Korintus 10:13, setiap pencobaan-cobaan kita hadapi, Tuhan tidak pernah mencoba di luar kemampuan kita, tapi di dalam Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang susah dapat penghiburan, yang lemah dikuatkan. Semuanya ada solusi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat ke-7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya jangan binasa oleh kesedihan yang terlalu berat. Mari kita saling kasih, saling mengampuni ya, saling menghibur, saling memberikan nasihat. Yang penting kita ada kasih Tuhan ya.
Terapkan firman Tuhan. Mari kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan harus menjadi pelaku firman. Memang tidak gampang ikut Yesus pikul salib, ya. Dan penyangkalan diri berarti kerendahan hati kita. Harus kita rendah hati. Kalau kita sombong-sombong nggak bisa melayani Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sebab justru itulah maksud aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apa kamu taat di dalam segala sesuatu. Ini penting, punya sifat taat. Saya sudah katakan ada 5 karakter ilahi harus ada dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi. Yang pertama, 5 karakter. Yang pertama harus ada kasih. Bapak, Ibu, semua harus punya kasih. Hamba Tuhan semua ada kasih. Kasih vertikal, kasih horizontal. Yang kedua, memiliki sifat taat, ya. Taat, ya. Takut akan Tuhan, taat. Dan ketiga, punya sifat rendah hati. Ya, semua itu vertikal, horizontal. Taat bukan hanya kepada Tuhan, tapi tidak taat kepada hukum, tidak taat kepada istri, suami, ngawur-ngawur saja, tidak bisa. Vertikal, horizontal, ya. Ya, setia yang keempat, setia kepada Tuhan vertikal, setia horizontal. Saudara sebagai domba-domba harus setia kepada gembala, setia kepada jemaat. Gembala-gembala juga setia kepada Tuhan, setia kepada jemaat, saling setia. Dan kelima, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Kudus di hadapan Tuhan vertikal, kudus di hadapan horizontal. Sehingga hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan demikian firman Tuhan katakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka untuk kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Semua dasarnya Kristus. Di hadapan Tuhan kita saling mengampuni. Ada kasih, ada pengampunan. Tidak boleh dendam, dengki, benci, ya, iri hati. Hati yang kotor itu, saudara. Itu kita buang. Di dalam Kristus kita tidak boleh, kalau sudah tidak suka sama orang, tidak boleh dendam, dengki, benci. Ya, jadi selesaikan semua dengan baik-baik dan berdoa. Yang penting di hati kita tidak boleh dendam, dengki, benci, iri hati, perkara-perkara negatif itu dibuang. Pikiran negatif kita buang. Ayat yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Ini, jangan kita dikuasai iblis. 1 Petrus 5:8, iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang telan. Mari isilah hati kita dengan firman Tuhan. Maka penting hati kita tidak boleh kosong, tapi hati diisi dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan hati firman Tuhan, hati kita ingin melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman, menciptakan damai sejahtera. Bukan kita menciptakan duka cita, troublemaker, jangan. Tapi jadilah kita menjadi berkat buat setiap orang, menjadi garam, menjadi pelita, menjadi terang seperti Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua dalam Yesus. Kita bersaudara, amin. Kita saudara di dalam Tuhan Yesus. Dalam Yesus, amin, haleluya. Kita bersaudara, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan kita hidup di dalam kasih Tuhan, saling memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, saling menopang dan berdoa pandang Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa besok hari Minggu semua beribadah kepada Tuhan. Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.